Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Salsabila dari kelas 2 MPIA ingin mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah Filsafat Umum dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI dengan judul Pertarungan Aliran Filsafat Idealisme vs Materialisme. Idealisme. Di dalam filsafat, idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungannya pada jiwa dan roh. Istilah ini diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Kata idealisme dalam filsafat mempunyai arti yang sangat berbeda dari arti yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari. Kata idealis itu dapat mengandung beberapa pengertian, antara lain, seorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika, dan agama serta menghayatinya. Orang yang dapat melukiskan dan mengajurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Arti filsafat dari kata idealisme ditentukan lebih banyak oleh dari kata-kata idea daripada kata idea. Seorang idealis mengatakan bahwa kata ideais lebih tepat digunakan daripada idealis. Secara ringkas, idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan min sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi. Alam bagi orang idealis mempunyai arti dan maksud yang diantara aspek-aspeknya adalah perkembangan manusia. Oleh karena itu, seseorang idealis akan berpendapat bahwa idealis terdapat sesuatu yang harmoni yang dalam arti manusia dengan alam. Apa yang tertinggi dalam jiwa juga merupakan yang terdalam dalam alam. Manusia merasa ada rumahnya dengan alam. Ia bukanlah orang atau makhluk ciptaan nasib. Oleh karena itu, alam ini suatu sistem yang logis dan spiritual, dan hal ini tercermin dalam usaha manusia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Jiwa bukannya satu yang terasing atau tidak real. Jiwa adalah bagian sebenarnya dari proses alam. Proses ini dalam tingkat yang tinggi menunjukkan dirinya sebagai aktivis, akal jiwa atau perorangan. Manusia sebagai satuan bagian dari alam menunjukkan struktur alam dan dalam kehidupan sendiri. Jenis-jenis idealisme. 1. Idealisme subjektif. Idealisme subjektif adalah filsafat yang berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Alam dan masyarakat ini tercipta dari ide manusia. Segala sesuatu yang timbul dan terjadi di alam atau masyarakat adalah hasil atau karena ciptaan ide manusia atau idenya sendiri. Atau dengan kata lain, alam dan masyarakat hanyalah sebuah ide atau pikiran dari dirinya sendiri atau ide manusia. 2. Idealisme objektif adalah idealisme yang bertitik tolak pada ide di luar ide manusia. Idealisme objektif ini dikatakan bahwa akal menemukan apa yang sudah terdapat dalam susunan alam. 3. Idealisme personal. Idealisme personal yaitu nilai-nilai perjuangan untuk menyempurnakan dirinya. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme, mekanik, dan idealisme monistik. Bagi seorang personalis, realitas dasar itu bukan pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi seseorang, suatu jiwa atau seorang pemikir. Tokoh-tokoh idealisme. 1. J.G. Fichte adalah filosof Jerman. Ia belajar teologi di Jena pada tahun 1780 sampai 1788. Filsafat menurut Fichte haruslah didedukasi dari satu prinsip. Ini sudah mencukupi untuk memenuhi tuntutan pemikiran, moral, bahkan seluruh kebutuhan manusia. 2. G. W. F. Hegel. Hegel lahir
Stuttgart, Jerman pada tanggal 17 Agustus 1770. Ayahnya adalah seorang pegawai rendah bernama Georg Ludwig Hegel, dan ibunya yang tidak terkenal itu bernama Maria Magdalena. Pada usia 7 tahun, ia memasuki sekolah Latin, kemudian gimnasium. Hegel muda ini tergolong anak telmi alias telat mikir. Pada usia 18 tahun, ia memasuki Universitas Tübingen. Setelah menyelesaikan kuliah, ia menjadi seorang tutor. Selain mengajar di Jena, pada usia 41 tahun, ia menikah dengan Marie von Tusser. Karirnya selain menjadi direktur sekolah menengah, juga pernah menjadi redaktur surat kabar. Ia diangkat menjadi guru besar di Heidelberg dan kemudian pindah ke Berlin hingga ia menjadi rektor Universitas Berlin 1830. Pokok-pokok pikiran filsafat Hegel: A. Rasio, ide dan roh. B. Dialektika. 2. Materialisme. Materialisme adalah asal atau hakikat dari segala sesuatu, di mana asal atau hakikat dari segala sesuatu ialah materi. Karena itu, materialisme mempersonalkan metafisika, namun metafisikanya adalah metafisika materialisme. Materialisme adalah merupakan istilah dalam filsafat ontologi yang menekankan keunggulan faktor-faktor material atas spiritual dalam metafisika. Teori nilai fisiologis, epistemologi, atau penjelasan historis. Maksudnya, suatu keyakinan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu selain materi yang sedang bergerak. Pada sisi ekstrem yang lain, materialisme adalah sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa pikiran atau roh kesadaran jiwa hanyalah materi yang sedang bergerak. Tokoh pemikir materialisme antara lain: A. Karl Marx. Marx lahir di Trier, Jerman pada tahun 1818. Ayahnya merupakan seorang Yahudi dan pengacara yang cukup berada, dan ia masuk Protestan ketika Marx berusia 6 tahun. Setelah dewasa, Marx melanjutkan studinya ke Universitas di Bonn. Kemudian Berlin, ia memperoleh gelar doktor dengan disertasinya tentang filsafat Epicur dan Demokritus. Kemudian ia pun menjadi pengikut Hegelian sayap kiri dan pengikut Feuerbach. Setelah ia menikah dengan Jenny von Weizsäcker, ia pergi ke Paris dan di sinilah ia bertemu dengan F. Engels dan bersahabat dengannya. Dasar filsafat Marx adalah bahwa setiap zaman sistem produksi merupakan hal yang fundamental. Yang menjadi persoalan bukan cita-cita politik atau teologi yang berlebihan, melainkan suatu sistem produksi jarang merupakan suatu perjuangan kelas yang tertindas melawan kelas yang berkuasa. Pada waktu itu, Eropa disebut kelas bourgeois. Pada puncaknya dari sejarah ialah suatu masyarakat yang tidak berkelas, yang menurut Marx adalah masyarakat komunis. B. Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, materialisme menyangkal adanya jiwa atau roh karena keduanya hanyalah pancaran dari materi. Dapat dikatakan juga bahwa materialisme menyangkal adanya ruang mutlak lepas dari barang-barang material. C. Hornby. Menurut Hornby, materialisme adalah teori belief the only material thing exists, teori atau kepercayaan bahwa yang ada hanyalah benda-benda material. D. Van der Waals mengatakan bahwa materialisme dengan menyatakan bahwa materialisme ini terdiri atas suatu aglomerasi atom-atom yang dikuasai oleh hukum-hukum fisika kimia. Bahkan terbentuknya manusia sangat dimungkinkan berasal dari himpunan atom-atom tertinggi. Macam-macam materialisme. Materialisme rasionalistik menyatakan bahwa seluruh realitas dapat dimengerti seluruhnya berdasarkan ukuran bilangan. Materialisme mitis atau biologis ini menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa material terdapat misteri yang
mengguguli manusia. Misteri itu tidak berkaitan dengan prinsip imaterial. Materialisme parsial ini menyatakan bahwa pada sesuatu yang material tidak terdapat karakteristik yang khusus unsur imaterial atau formal. Materialisme antropologis ini menyatakan bahwa jiwa itu tidak ada karena yang dinamakan jiwa pada dasarnya hanyalah materi atau perubahan-perubahan fisika kimiawi materi. Materialisme dialektif menyatakan bahwa realitas seluruhnya terdiri dari materi, berarti bahwa tiap-tiap materi, benda atau kejadian dapat dijabarkan kepada materi atau salah satu proses material. Materialisme dialektif dan materialisme historis secara bersamaan menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang menyangkut sejarah rohani dan perkembangan manusia hanya merupakan dampak dan refleksi aktivitas ekonomi manusia. Materialisme historis ini berdasarkan dialektif, maka semua asas materialisme dialektif berlaku sepenuhnya dalam materialisme historis. Materialisme sebagai teori menyangkal realitas yang bersifat rohania, sedangkan materialisme metode mencoba membuat abstraksi hal-hal yang bersifat imaterial. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.